Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum mulai belajar, seperti biasa baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pelajaran PAI ini kita akan masuk ke materi yang baru atau pelajaran yang ketiga, yaitu tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Nah, sebelum masuk ke materinya, Miss mau tanya dulu nih ke kalian semua. Apa yang dimaksud dengan Allah Maha Esa itu? Ada yang sudah tahu? Pasti di antara kalian sudah ada yang tahu. Allah Maha Esa itu yaitu Allah yang Maha Maha Satu. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu, maka dari itu disebutnya Allah yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Nah, langsung saja kita akan mempelajari Allah Maha Esa. Kita lihat dulu gambarnya nih. Ada gambar bis dikendarai oleh supir, ada gambar kereta api dikemudikan oleh masinis, dan ada kapal atau pesawat terbang dikendarai atau dibawakan oleh pilot. Nah, pernahkah kamu naik bis? Pernah pasti ya kalian kalau naik bis. Kereta pernah tidak? Pasti juga di antara kalian pernah. Dan pesawat terbang. Nah, ada berapa supir, masinis, dan pilotnya? Pasti hanya ada satu masinis, satu supir, dan satu pilot saja yang mengemudikannya. Nih, bayangkan, jika memegang setir dua orang, pasti jalannya itu tidak akan nyaman untuk dinaiki, bahkan dapat membahayakan ya. Belum ada nih sampai sekarang orang yang menaiki mobil atau yang membawa motor atau yang membawa kereta api, membawa pilot yang mengendarainya itu lebih dari satu, pasti hanya satu orang. Nah, kamu bayangin apa jadinya kalau yang mengendarinya itu lebih dari satu orang, pasti akan membahayakan ya. Nah, kita masuk juga nih ke materinya. Begitu juga dengan alam semesta, semua yang mengatur Allah tuh yang Maha Esa atau satu, yaitu Tuhan yang disembah Allah semua manusia. Nah, seluruh alam di muka bumi ini, di dunia ini yang menggerakkan itu hanya Allah tuh. Adanya bencana alam, adanya peristiwa-peristiwa di dunia. Nah, semua itu yang menggerakkan Allah yang membuat skenario yang ada di dunia ya. Allah satu-satunya tuh yang manusia itu menyembah atau memohon pertolongan. Tuhannya manusia itulah kepada Allah. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutnya Allah yang Maha Esa ya. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaannya, tidak ada yang mampu menandingi derajatnya. Derajat Allah itu yang paling tinggi ya. Nabi, malaikat itu di bawahnya Allah. Tidak ada yang dapat menyerupai ya, menyamakan Allah ya dengan yang lainnya. Nah, makanya kalau kamu melihat ya pada zaman sekarang itu orang yang menyerupai Allah, maksudnya bagaimana Miss orang yang menyerupai Allah itu? Nih, memohon sesuatu itu kepada selain Allah. Contohnya misalnya orang meminta sesuatu itu kepada pohon ya, kepada patung, kepada gunung, ke kuburan. Nah, itu orang yang suka menyerupai Allah tuh disebutnya dengan musyrik ya, tidak boleh ya. Nah, itu orang yang musyrik itu yang suka menyerupai Allah, menduakan Allah ya, menduakan Allah. Menyamakan Allah dengan pohon ya, dengan gunung dan lain-lainnya, itu tidak boleh diikuti ya. Perbuatan musyrik, kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, meyakininya dengan apa? Dengan beribadah kepadanya ya, dengan memohon pertolongan, dengan meminta apapun ya, itu hanya kepada Allah. Nah, kekuasaan Allah atau keesaan Allah itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas tuh, dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca dulu, dimulai dari ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh,
Ayat pertama artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa tuh, Allah yang Maha Satu. Nah, ayat kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatunya. Tuh, yang ketiga, dia tidak beranak dan pula tidak diperanakan. Beda dengan manusia. Jangan menyamakan dengan manusia. Kalau manusia itu diperanakan dan diberanakan ya. Misalnya kayak kita nih, Miss atau kalian ya, berasal dari mana? Berasal dari rahim ibu yang telah melahirkan ya. Kalau Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Oke. Nah, ayat keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia ya, derajatnya itu lebih tinggi. Ingat ya yang tadi Miss bilang, tidak ada yang menyamakan derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi ya, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya, penciptaannya dan lain-lainnya. Nah, Allah Maha Pencipta tuh. Lihat gambar yang pertama, ini ada gambar yang ada di langit ya, kayak meteor, planet. Nah, itu siapa yang menciptakan? Hanya Allah. Terus juga kamu suka lihat nggak globe atau peta di muka bumi itu? Di muka bumi ini ya, ada yang gunung, ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, laut ya, semua permukaan. Nah, itu yang menyusun itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak ilmuwan yang pintar di dunia ini, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi ya, tidak ada yang mampu menciptakan dengan ciptaannya Allah. Yang kedua tuh ada gambar ibu sama anak ya, sama ayah tuh. Nah, ini menandakan bahwa Allah itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu bisa beranak, bisa diperanakan ya, yang diciptakan oleh Allah, tetapi kalau Allah itu tidak. Terus ada gambar juga nih, ada gambar kehidupan di dalam laut ya, banyak ikan tuh. Itu siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Kira-kira ada tidak yang dapat menciptakan hal serupa dengan ini? Tidak ada ya, hanya Allah. Terus ada nih hewan, binatang, semua juga makhluk ciptaan Allah. Tidak ada yang dapat menciptakan hewan. Misalnya hewan mati nih, kamu punya kucing kamu mati. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bisa menciptakan kucing kamu yang mati itu? Tidak ada. Itu hanya Allah. Ingat ya, Allah yang Maha Esa. Tuh, nanti kalau ditanya sama Miss, nah Allah itu Maha Esa dijelaskan di dalam surat apa? Nah, dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Ingat ya, orang yang meyakini bahwa Allah itu yang Maha Esa, Maha Satu, itu ibadahnya itu rajin ya, ibadahnya rajin, mematuhi apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya ya, seperti itu. Nah, tahukah kamu bagaimana asal-usul manusia? Nah, manusia berasal dari segumpal darah nih. Kita berasal dari segumpal darah, berada dalam rahim ibu selama 9 bulan. Kemudian lahir menjadi bayi yang memiliki anggota tubuh yang lengkap. Kita memiliki 2 tangan, 2 kaki, panca indera yang memiliki fungsi yang berbeda. Semua dapat digerakkan dengan mudah. Nah, alangkah maha kuasa ciptaan Allah, maha banyak lagi ciptaan Allah yang lain. Nah, kita pernah berpikirkan ciptaan Allah itu luar biasa. Kalau kita pikirkan, contohnya nih, makhluk yang Allah ciptakan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kalau kita pikir anak kembar memang mirip, namun pasti ada yang berbedanya. Tuh, itulah bukti maha Allah, yaitu maha kuasa. Misalnya kamu juga pernah lihat kan, orang ada yang tidak memiliki tangan sebelah ya, tangannya putus atau karena kecelakaan atau karena sakit. Nah, kira-kira ada nggak yang mampu menciptakan tangan lagi serupa dengan tangan sebelahnya? Tidak ada ya. Nah, itulah maha kuasa Allah ya. Terus juga nih, misalnya ibu kamu atau ibu Miss nih melahirkan anak. Nah, melahirkan 2 anak. Kira-kira anak satu dengan anak yang kedua itu sama atau tidak? Tidak ya, tuh maha kuasanya Allah tuh. Walaupun ciptaannya itu serupa, tetapi dapat membedakan ya. Seperti itu. Nah, materinya sampai sini sudah habis ya. Miss akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.